Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini adalah hari ketiga perjalanan saya touring ke daerah Yogyakarta. Dan saat ini saya berada di Kaliurang, menginap di Hotel Putrajaya. Ya, setelah tadi malam mengikuti acara MEN, ya pertemuan temu kangen dengan MEN se-Indonesia ya di Jawa Tengah ini. Hari ini saya akan kembali ke daerah saya, ke daerah Jawa Barat, tepatnya menuju ke kota Bandung. Tetapi sebelumnya saya dan sahabat-sahabat dari MEN Maximum Explorer Nusantara akan berwisata dahulu ke bunker Kali Adem di kaki Gunung Merapi, serta akan menuju petilasan almarhum Mbah Marijan, yaitu juru kunci Gunung Merapi. Ya, hari ini kita akan berwisata. Saya mengharapkan cuacanya baik dan cerah, dan nanti kita semua akan kembali pulang ke daerah kita masing-masing. Ya, semoga kita semua dilancarkan hari ini, dan tentu saja semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Kamar saya tuh ada di lantai 2 ya. Nah, ini kamarnya cukup kecil. Ini kamar mandinya. Ada air panas juga di sini. Maaf agak berantakan nih, saya baru bangun soalnya. Ya, pakai fan aja dan televisi. Ya, itu aja ruangannya. Pagi hari ini sebelum berangkat kita diberi sarapan dahulu. Ya, sarapan pagi hari ini adalah nasi kuning bersama kawan-kawannya. Untuk menginap di penginapan Putrajaya ini, saya dikenakan biaya sekitar 200.000. Itu sudah termasuk sarapan dan juga makan malam tadi malam. Ya, pagi hari ini sebagian anggota sudah ada yang kembali duluan ke daerahnya masing-masing, terutama bagi peserta yang domisilinya jauh. Gimana, ada sepatah dua patah kata? Iya, kayak hati-hati pada di jalannya. Ya, jangan kabut-kabutan Kita yang di rumah pada nunggu nih, ya. Ya, usia tidak menghalangi riding ya, Mak? Usia tidak menghalangi riding. Betul, kapan saja bisa. Iya. Ya. Tambah tua, tambah muda. Ya, satu persatu rekan-rekan saya kembali ke daerahnya masing-masing ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Solo, dari Jakarta, Depok. Semua hari ini berpisah kembali ke kota masing-masing. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Grup MEN ini yang benar-benar powerful ya. Video dulu. Ini pulang kemana nih? Saya pulang ke Jakarta. Jakarta. Iya, hati-hati di jalan. Sip. Ya. Sama-sama semua juga. Ya, mantap. Ya, hati-hati ya, Om. Siap. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, memang sungguh berat rasanya saat kita harus berpisah dengan sahabat-sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Ya, hari ini kebanyakan yang pulang duluan tuh saudara-saudara kita yang berasal daerahnya yang cukup jauh, dari Jakarta, Jawa Timur, ya bahkan ada juga yang di luar pulau. Tetapi ya, persaudaraan ini pasti akan terjalin erat dan akan penuh dengan memori indah yang terus akan kita ukir dan kita lukiskan senantiasa. Semoga acara temu kangen seperti ini akan dilaksanakan lagi, tentunya di tempat yang lain, di tempat yang berbeda. Ya, good luck MEN Indonesia, MEN nasional. Semoga kiranya persahabatan dan persaudaraan kita akan tetap abadi.
Saat ini saya bersama beberapa sahabat akan mengunjungi dahulu ke Bunker Kali Adem, lalu dilanjut menuju ke petilasan Mbah Marijan. Dan juga nanti saya akan ke kota Yogyakarta dahulu. Ya, ini beberapa anggota men yang masih ada di sini yang belum pulang. Kita semua berwisata ke Bunker Kali Adem dulu. Ya, mumpung masih di sini, jadi ya sekalian ya kita mengunjungi berwisata juga ziarah ya ke Bunker Kali Adem, yang mana dulu ada 2 relawan yang meninggal saat Gunung Merapi meletus. Jarak tempuh dari tempat wisata Kaliurang menuju ke Bunker Kali Adem tuh sekitar 10 km. Bisa ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit. Nah, tetapi karena minimnya petunjuk jalan, saya pun sempat tersesat ya bersama beberapa kawan nih. Kita agak bingung jalannya ke sini atau mungkin ke arah yang lain. Jadi di sini pun kita sempat bertanya-tanya dan juga ya sempat ragu ya apakah memang ini jalan yang menuju ke bunker, karena kami semua baru kali ini nih berwisata menuju ke Bunker Kali Adem ya. Tapi actually pemandangannya sih di sini asik ya, kalau menurut saya bagus dan juga wah sangat menyenangkan ya. Ini saya mau menuju ke bunkernya Mbah Marijan. Ini pada nyasar nih, nggak tahu jalannya kemana, tapi oke aja lah, sambil berwisata namanya juga. Setelah saya melihat di Google Map, ternyata jalan ini memang menuju ke arah Bunker Kali Adem. Memang kalau dilihat situasi jalannya tidak bagus ya, masih penuh debu dan bebatuan. Rupanya jalan ini juga dilalui oleh jalur lavatur Merapi yang menggunakan kendaraan 4-wheel drive ya, atau kendaraan jeep. Ini kayaknya lewat sini juga nih, karena saya dari tadi beberapa kali saya berpapasan dengan kendaraan tersebut. Ya, ini mungkin efek dari erupsi Merapi tempo hari ya. Jadi jalan-jalan di sini rusak karena memang terkena oleh awan panas dan lahar Gunung Merapi. Nah, akhirnya saya sudah tiba di pos tiket ke Bunker Kali Adem di daerah kaki Gunung Merapi ini. Ya, kita langsung masuk saja karena rombongan yang lain sudah tiba lebih dahulu. Kita termasuk rombongan yang agak belakang tibanya. Sekarang saya ada di Bunker Kali Adem. Ini adalah pos perlindungan kalau terjadi letusan Gunung Merapi. Tapi tempo hari pernah ada korban ya, berapa orang, karena memang letusannya yang begitu besar, begitu dahsyat. Ya, sekarang saat ini saya berada di lokasi.
lihat-lihat di dalamnya ada apa aja. Ini suasana bunker di sini. Bunker Kali Adem ini dibangun pemerintah Kabupaten Sleman sekitar tahun 2000-an. Fungsinya tempat berlindung dari awan panas Merapi atau disebut Pedus Gembel. Ya, bunker ini dibangun selama 2 tahun. Nah, pada tahun 2006 Gunung Merapi mengalami erupsi dan menutupi bunker ini dengan awan yang bersuhu lebih dari 300 derajat Celcius. Saat itu ada 2 relawan yang terjebak di sini dan berlindung masuk ke bunker untuk menghindari awan panas, tetapi mereka terjebak dan ditemukan meninggal dunia. Yang menjadi korban pada erupsi Merapi tanggal 14 Juni 2006 yang lalu itu termasuk juga juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan yang tidak mau mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya. Nanti pun rombongan kami akan menuju ke rumahnya Mbah Marijan untuk melihat situasi di sana yang sekarang dijadikan tempat petilasan dan juga museum. Relawan yang menyelamatkan diri ke dalam tenda ini, di dalam tenda ini dikira hanya erupsi saja, ternyata ada awan panas. Kemudian kedua relawan tersebut itu terjebak di dalam tenda tersebut karena tidak bisa keluar dengan tertutup oleh material. Jadi mohon rekan-rekan semua pengunjung di sini kita hadiahi Al-Fatihah supaya arwah beliau-beliau yang menyelamatkan kita kembali di Tuhan Yang Maha Esa. Mendengar kisah tragedi yang terjadi di tempat ini melalui penuturan Abah Sutar sebagai Ketua MEN Nasional dan juga warga lokal ya di sekitar Yogyakarta yang lebih mengetahui asal-usulnya, memang sungguh membekas dan menyayat hati ya tragedi yang terjadi kepada 2 relawan ini. Ya, mereka bertahan di sini karena terjebak dan akhirnya mereka harus gugur ya. Saya bilang gugur karena mereka tuh mengawasi dan memberitakan situasi Gunung Merapi agar masyarakat sekitar bisa lekas mengungsi. Ya, selamat jalan 2 relawan yang begitu berjasa ya. Pengorbanan Anda tidak sia-sia, seperti juga pengorbanan Mbah Marijan yang ikut gugur di Gunung Merapi ini. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah mengunjungi bunker Kali Adem, rombongan kami melanjutkan kunjungan pada pagi hari ini
menuju ke tempat petilasan Mbah Marijan. Ya, rumah Mbah Marijan ini saat ini sekarang dijadikan museum Gunung Merapi, di mana banyak tersisa peninggalan pada saat letusan Gunung Merapi pada tahun 2006 yang lalu. Di sini tersimpan foto-foto dan juga peninggalan-peninggalan bekas letusan Gunung Merapi pada tahun 2006 yang lalu. Nah, sekarang tempatnya tidak terlalu jauh dari bunker Kali Adem ini, dan sekarang kami semua akan menuju ke sana sebelum kami bubar kembali ke daerah kami masing-masing. Karena suasana di Museum Petilasan Mbah Marijan pada pagi hari ini sungguh banyak pengunjung ya. Akhirnya rombongan kami menuju ke museum ini Sisa Hartaku. Museum ini adalah sebuah museum kecil yang terletak di Desa Kepuharjo, Sleman, Yogyakarta. Nah, di museum ini menyimpan berbagai barang peninggalan dari erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Di sini Anda bisa melihat berbagai benda yang rusak akibat letusan seperti perabot rumah tangga, sepeda motor, dan foto-foto yang menggambarkan kedahsyatan bencana tersebut. Mengunjungi museum ini memberikan kita gambaran nyata tentang kekuatan alam dan ketangguhan masyarakat yang terdampak. Meskipun kecil, museum mini Sisa Hartaku ini memiliki makna yang mendalam dan sangat menyentuh hati, membuat kita lebih menghargai kehidupan dan alam sekitar. Tempat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah erupsi Merapi dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Bayangkan ya panasnya, TV aja sampai meleleh nih. Sini. Ya, dari Gunung Merapi kita belajar ya bahwa manusia itu tidak boleh sombong dan tidak ada apa-apanya. Saat Tuhan berkehendak, alam pun akan merespon. Dan seperti kita lihat di sini, semuanya manusia itu seperti butiran debu yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Jadi kita sebagai manusia harus mawas diri, senantiasa harus selalu taat kepadanya, bahwa kita tuh hanyalah butiran debu. Sekarang acara amen sudah berakhir dan kita semua akan pisah balik ke rumah masing-masing nih. Dan saya pun akan melanjutkan perjalanan sekarang menuju ke Jogja, dan kita mau eksplor lagi tempat lain ya. Cuma udah siang nih, mau cari makan dulu, kita mau ke Jogja ya. Yuk kita jalan sekarang ya. Hati-hati juga ya. Sekali lagi ada pertemuan, juga akan ada perpisahan. Hati-hati ya. Sungguh berat hati rasanya keakraban yang terjalin selama 2 hari ini. Kita semua harus kembali ke tempat kita masing-masing.
Ada yang pulang ke Jawa Timur, ada yang pulang ke Jawa Tengah, dan juga seperti saya balik ke Jawa Barat. Ya semua menempuh jalurnya sendiri-sendiri ya. Kebetulan hari ini saya masih akan mampir ke kota Yogyakarta dahulu dan langsung dilanjut menuju ke Pangandaran. Ya, jadi saya akan tiba di Bandungnya pada hari Senin esok hari. Ya sekali lagi, semoga keakraban ini bisa selalu terjalin walaupun jarak memisahkan kita, tapi hati kita selalu dekat dan selalu terpaut. Selamat berulang tahun yang ke-79 negaraku Indonesia. Semoga hari ini menjadi begitu bermakna dan semua akan kembali menjadi satu negara yang baik, satu negara yang kuat, dan tentunya satu negara yang merdeka. Setelah berpisah dengan sahabat-sahabat dari grup Maximum Explorer Nusantara, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Ya, sekarang saya sendiri lagi. Dan tujuan pertama saya adalah sekarang menuju ke kota Yogyakarta. Tentunya saya udah kangen nih dengan gudeg ya. Setelah dari kota Yogyakarta, perjalanan pun akan saya lanjutkan kembali ke daerah Jawa Barat. Kali ini saya akan mengambil jalur selatan menuju ke pantai Pangandaran. Ya, nanti perjalanan hari ini sih tidak terlalu jauh ya. Diperkirakan pada sore hari nanti saya sudah tiba di Pangandaran. Yuk kita mulai lagi perjalanannya. Kali ini kembali bersama si bocah nih, tunggangan saya. Kita berpetualang lagi sendiri. Ada di Jalan Kaliurang ya, kilometer 10. Saya mau beli sedikit oleh-oleh dulu mumpung lewat. Ini ada
Saat ini saya udah di kota Jogja nih, ada di Gudeg Wijilan ya. Ini gudeg langganan saya, kalau saya setiap ke Jogja pasti makan di sini. Gudeg Bu Widodo ini terdapat di Jalan Wijilan nomor 5 Kota Yogyakarta. Nah, inilah gudeg langganan saya. Kalau saya setiap kali ke Jogja, saya pasti makan di sini. Selain gudegnya enak, harganya pun sangat terjangkau ya. Jadi ini tempat makan favorit saya kalau ke Yogyakarta. Setelah selesai makan siang yang begitu nikmat dan luar biasa ya, saya pun melanjutkan perjalanan. Ya, tadinya saya berpikir saya akan stay ya 1 hari lagi di kota Yogyakarta. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya kelamaan juga ya di Jogja. Jadi ya lain kali aja lah saya mungkin akan balik lagi ke kota Jogja. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya langsung menuju ke Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Ya, perjalanan hari ini saya akan melalui daerah Bantul dan langsung akan masuk ke daerah Jalan Dendels atau Petanahan. Jadi kali ini saya tidak melalui ke arah Kulon Progo ya. Jadi kita lewat Bantul, karena lewat Bantul tuh selain jalannya lebih sepi, juga tidak banyak lampu merah. Jadi dipastikan perjalanan akan lebih lancar. Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pangandaran. Ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 5 menit ya. Dan saya perkirakan akan tiba di Pangandaran tuh sekitar pukul 5 atau setengah 6 ya, jam segitu. Ya, semoga masih bisa melihat ya sunset di Pangandaran. Dan biasanya kalau cerah gini sunset itu begitu indah. Yuk kita jalan sekarang, kita gaskeun. Salah satu jalur favorit apabila saya pulang dari kota Yogyakarta menuju Bandung adalah underpass Yogyakarta International Airport ini. Selain underpass ini merupakan underpass terpanjang yang ada di Indonesia, dan yang saya rasakan apabila saya melalui jalur ini, perjalanan jauh lebih cepat karena memang
relatif sepi dan belum banyak kendaraan yang melalui jalur Bantul ini. Ya, jadi ini salah satu jalur favorit saya apabila saya menuju ke arah Jawa Barat melalui jalur Pansela atau jalur Pantai Selatan. Ya, saat ini saya ada di Jalan Dendels ya, atau biasa anak-anak motor manggil daerah pertanahan. Nah, ini panasnya luar biasa nih hari ini. Saya mau lanjut ke Pangandaran. Kita coba aja, kita lanjutkan. Ya, sementara waktu sekarang pukul 2 tepat ya. Tuh, Anda bisa lihat ya. Tuh, pukul 2. Ya, ini panasnya luar biasa. Memasuki Jalan Dendels atau pertanahan pada siang hari seperti ini, Anda benar-benar harus mempunyai fisik yang segar dan juga ini konsentrasi yang penuh. Ya, Anda tidak boleh mengantuk di sini. Sudah beberapa kali terjadi, beberapa sahabat saya terjadi accident di sini. Ya, dia karena memaksakan diri, terutama ikut rombongan ya. Kalau kita touring rame-rame di sini, kondisi fisik kan tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang kuat, ada juga yang kondisi fisiknya kurang bagus. Ya, jadi kalau di sini karena panjangnya di jalur ini tuh lebih dari 50 kilo ya. Ini lurus terus seperti ini. Kecepatan pun tinggi. Jadi mudah sekali mengantuk, apalagi kalau kita makan makanan yang mengandung karbo yang banyak, ini dipastikan mengantuk. Jadi saran saya kalau Anda saat melalui Jalan Dendels atau pertanahan ini, kalau badan terasa lelah atau mengantuk, sebaiknya cari pompa bensin atau Alfamart atau Indomaret yang ada untuk beristirahat dulu sebentar, untuk sekedar sedikit tidur-tiduran atau juga ya beli minuman segar untuk memulihkan lagi. Karena kalau memaksakan diri, ya kita tidak tahu ya bahaya yang mengancam, takutnya tabrakan atau seperti itu. Ya, semoga dijauhkan dari hal-hal yang kecelakaan seperti itu ya. Nah, saat ini saya sudah tiba di ujung Jalan Dendels ya. Di sini saya mengambil jalur ke sebelah kiri, yaitu ke arah Pantai Cilacap. Kalau tadi kita ke kanan, kita akan kembali ke Kebumen ya, ke tepatnya ke pusat kota Kebumen. Nah, jalan ini pun kalau dilanjutkan bisa kembali menuju ke Kebumen ya. Ini jadi jalan baru yang melintas. Tapi saya di ujung sini, nanti saya akan belok ke sebelah kiri, yaitu kita akan melalui ke Pantai Karangbolong. Juga ini jalur ini akan ke Pantai Ayah dan akan tembus ke Cilacap. Jadi kalau ke Pantai Pangandaran melalui jalur ini, itu betul-betul shortcut ya. Dulu jalan ini tuh hancur banget, jalannya kurang bagus, juga sangat menanjak. Hari ini udah full hot mix dan juga jalannya bagus, dan tentu saja pemandangannya indah di sini.
Sejak dibuka jalur baru ini, itu jalur Jalan Ayah ke Karangbolong, objek-objek wisata di sekitar sini sekarang jadi mulai banyak dikenal ya. Di antaranya Pantai Menganti, Pantai Ayah, dan juga ada satu lagi yang mungkin nanti bakal jadi viral, yaitu Bukit Jerit Kebumen. Bukit ini terletak di sekitar sini, yaitu di Jalan Ayah Karangbolong. Tetapi masih hanya orang-orang warga sekitar saja yang tahu ya. Ini wisatawan yang lain masih banyak yang belum tahu. Nah, di sini memang dengan dibukanya jalan baru ini, sekarang objek-objek pariwisata di sekitar sini jadi banyak pengunjung dan cukup meningkat pesat ya. Yang sekarang sudah mulai terkenal tuh diantaranya Pantai Menganti dan Pantai Ayah. Yuk, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya karena memang masih lumayan jauh nih menuju ke Pantai Pangandaran. Pernah beberapa kali ada yang bertanya kepada saya, mana yang lebih enak, menggunakan sepeda motor X-Max tahun 2019 ini atau menggunakan tunggangan saya yang akhir-akhir ini lebih sering saya pakai, yaitu Kawasaki Versys Tourer X 250, yang mana yang lebih enak. Kalau menurut saya sih tergantung masing-masing ya. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya kalau melalui jalan-jalan yang mulus seperti ini, ya nggak ada jalan yang off-road atau semi off-road, saya sih lebih menganjurkan Anda pakai Matic ya, Yamaha X-Max 250 ini, atau saya biasa panggil si bocah generasi 3. Sedangkan kalau untuk menjelajah jauh ya, ada jalan-jalan yang semi off-road ya, jalan rusak seperti itu,
Saya lebih menganjurkan pakai motor adventure yaitu Versys 250X. Karena apa? Karena memang kendaraan itu dirancang untuk segala medan ya, sedangkan ini lebih cenderung untuk jalan aspal. Ya, tapi kelebihan dan kekurangannya itu masing-masing selera ya. Kalau bagi saya sih dua-duanya saya jujur jatuh cinta nih dengan kedua tipe jenis motor saya ini ya. Jadi saat ini saya kebanyakan pakainya secara bergiliran saja. Kalau untuk jarak tempuh yang jauh ya, seperti ke Jawa Timur, ke Bali, dan mungkin luar pulau yang lain, saya cenderung lebih memakai yang si bocah generasi 4 yang Kawasaki Versys 250 itu. Kalau untuk jarak-jarak dekat seperti Jogja seperti ini ya oke lah saya pakai yang X-Max ini. Karena memang si bocah generasi 3 atau X-Max saya ini jarak tempuhnya udah jauh banget ya. Dia udah menemani saya ke Sabang ya. Juga ke arah timur sampai ke ini, ke Flores, ke ND, ke Danau Kelimutu saya bersama motor ini. Jadi ya sekarang bagian yang dekat-dekat sajalah ya, yang bagian yang jauh-jauh saya mempergunakan si bocah generasi 4 atau Kawasaki Versys 250X Tourer ya. Oke, nih sekarang kita sudah mulai memasuki ke Jawa Barat. Tidak lama lagi kita akan tiba di Pangandaran ya. Perkiraan sih mungkin sekitar 1 jam lagi. Yuk kita lanjut perjalanannya karena ini udah lumayan sore nih. Saya ingin melihat matahari terbenam di Pangandaran. Ya, tepat setelah menempuh perjalanan selama 4 jam 10 menit, akhirnya saya pun tiba di Pantai Pangandaran. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lebih 12 menit. Saya pun memasuki kawasan Pangandaran. Ya, hari ini saya berencana untuk bermalam di Pantai Pangandaran dan esok pagi saya akan kembali
ke kota Bandung pada pagi hari. Karena besok pagi saya pun sudah harus kembali bekerja, maka besok pukul 5 pagi saya akan langsung berangkat. Ya, sore hari ini saya masih sempat untuk menikmati suasana sunset di Pangandaran, menikmati seafood di sini, dan juga menikmati kedamaian di Pangandaran ini karena hari ini wisatawan banyak yang sudah pulang sehingga pantai pun relatif sepi. Ya, mungkin itu aja akhir dari perjalanan saya explore Jogja ke Kaliurang, dan saat ini kembali ke Pangandaran. Besok pada saat pulang, saya tidak akan memvideokan perjalanan saya besok menuju ke kota Bandung karena memang sudah terlalu sering ya jalur Pangandaran Bandung saya videokan, dan memang besok saya tidak akan mampir-mampir lagi, langsung menuju ke kota Bandung. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang lain, tentu saja dengan petualangan yang baru. Terima kasih, salam beautiful Indonesia.